Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tutorial penggunaan ER diagram. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Debbie Mutiasari dengan NIM 2102 9142 dan rekan-rekan saya. Saya Aviola Rahmasari dengan NIM 21029138. Saya Lydia Rosaliza dengan NIM 21029158. Saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 21029098. Saya Sabina Larsati Fadar dengan NIM 21029178. Saya Selsi Devira dengan NIM 21029182. Berikut videonya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tutorial pembuatan ER diagram dalam kasus di atas. Nah, kasusnya ialah diketahui sebuah perusahaan dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terbagi atas beberapa departemen. Setiap departemen memiliki nama yang unik dan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Yang kedua, departemen mengontrol beberapa proyek yang masing-masing proyek tersebut memiliki nama, nomor yang unik, dan lokasi. Yang ketiga, informasi karyawan yang disimpan adalah nama, nomor karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan gaji. Dalam kurung, gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Yang keempat, perusahaan juga menyimpan informasi dari tanggungan setiap karyawan. Data yang disimpan adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan karyawan. Berdasarkan informasi di atas, tentukan A. Entitas lemah atau weak entity, dan entitas asosiatif atau associative entity. B. Atribut kunci atau key atribut, atribut komposit atau komposit atribut, dan atribut turunan. Dan C. Buatlah ER diagram dalam kasus di atas. Nah, entitas lemah dan entitas asosiatif. Nah, entitas adalah terkait dengan objek yang akan dibahas. Entity juga merupakan objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Masing-masing entitas mempunyai peran masing-masing. Entity ini membahas satu objek, sedangkan dari kumpulan suatu objek disebut entity set. Contohnya, kumpulan mahasiswa, kumpulan dosen, dan lain-lain. Contoh dari entitas itu adalah misalnya ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, satpam. Nah, yang merupakan entitas adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, dan satpam. Jadi, berdasarkan dari kasus yang sudah ditampilkan sebelumnya, yang merupakan atau yang termasuk entitas atau entity adalah proyek, departemen, karyawan, dan gaji. Nah, yang kedua yaitu himpunan entitas lemah. Entitas lemah adalah keberadaannya yang tergantung pada entitas lain. Nah, informasi dari soal sebelumnya, perusahaan terbagi atas beberapa departemen. Setiap departemen memiliki nama, nomor yang unik, dan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Departemen mengontrol beberapa proyek yang masing-masing proyek tersebut memiliki nama, nomor yang unik, dan lokasi. Informasi karyawan yang disimpan adalah nama, nomor karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan gaji.
Gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Perusahaan juga menyimpan informasi dari tanggungan setiap karyawan. Data yang disimpan adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan karyawan. Dari informasi di atas, yang termasuk entitas lemah adalah tanggungan setiap karyawan. Kenapa entitas lemah itu merupakan tanggungan? Disebut sebagai entitas lemah. Karena jika data seorang pegawai dihapus, maka tanggungannya juga akan terhapus. Keberadaan data tanggungan tergantung pada data di pegawai. Nah, yang terakhir yaitu entitas asosiatif. Entitas asosiatif adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi atau koneksi yang menggambarkan suatu hubungan yang menghubungkan antara dua entitas yang berbeda. Entitas ini dapat memiliki hubungan banyak ke banyak yang berarti bahwa salah satu entitas asosiatif dapat memiliki beberapa hubungan dan koneksi ke entitas induk atau anak. Jadi berdasarkan kasus yang telah ditampilkan tadi, yang merupakan entitas asosiatif adalah karyawan. Kenapa? Karena memiliki hubungan antara entitas yang berbeda, yaitu entitas abstrak atau konsep, yaitu departemen, dan entitas kejadian, yaitu tanggungan. Berikut tampilan dari entitas asosiatif. Selanjutnya yaitu untuk atribut kunci, atribut komposit, dan atribut turunan. Baiklah, selanjutnya untuk atribut kunci, atribut komposit, dan atribut turunan. Yang pertama yaitu atribut kunci atau primary key. Atribut kunci atau primary key adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik atau atribut yang kita pilih di antara atribut-atribut yang memiliki suatu entity yang nantinya dipakai sebagai penghubung dengan entity yang lain. Contohnya entitinya yaitu mahasiswa dan jurusan dengan primary key-nya yaitu NPM, nama dan alamat, dan untuk entity jurusan yaitu kode, nama, dan jenjang. Dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Dari diagram di atas yang merupakan primary key-nya adalah garis yang dibawahi yaitu NPM dan kode. Berdasarkan informasi di atas, yang merupakan atribut kunci adalah untuk entity departemen, atribut kuncinya yaitu nama, nomor unik, dan lokasi. Untuk entity karyawan yaitu nama, nomor karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan gaji. Dan untuk entity proyek yaitu nama, nomor unik, dan lokasi. Baik, saya akan menjawab yang mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang atribut komposit atau komposit atribut dan juga atribut turunan atau dari atribut. Yang mana yang pertama itu atribut komposit. Atribut komposit itu terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang juga memiliki makna atau arti tertentu. Sehingga dapat kita ketahui bahwa objek informasi dari suatu basis data yang memiliki metadata juga dapat menghasilkan metadata lagi yang mana memiliki makna berbeda, namun memiliki informasi yang sama. Contohnya, alamat memiliki atribut komposit yaitu jalan, kota, atau kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya, dapat dilihat ada tabel karyawan yang mana yang pertama nama karyawan dan juga alamat karyawan. Untuk atribut kompositnya ada jalan, kota, dan provinsi. Selanjutnya
Saya akan menjelaskan mengenai atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang dihasilkan oleh atribut lain. Gambar atribut turunan berbentuk simbol elips yang tidak solid atau garis putus-putus. Contohnya, atribut umur tidak ada apabila atribut tanggal lahir tidak ada. Berdasarkan informasi di atas, yang merupakan atribut turunan adalah atribut umur dapat dihitung dari tanggal lahir atau karyawan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan ER diagram. Baik, saya akan menjelaskan tutorial cara membuat ER diagram atau Entity Relationship Diagram. Yaitu soalnya diketahui sebuah perusahaan dengan informasi sebagai berikut. Yang A, perusahaan terbagi atas beberapa departemen. Setiap departemen memiliki nama, nomor yang unik, dan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Informasi yang kedua, departemen mengontrol beberapa proyek yang masing-masing proyek tersebut memiliki nama, nomor yang unik, dan lokasi. Lalu informasi yang ketiga, informasi karyawan yang disimpan adalah nama, nomor karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan gaji. Di mana gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Lalu untuk informasi yang keempat, perusahaan juga menyimpan informasi dari tanggungan setiap karyawan. Data yang disimpan adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan karyawan. Lalu cara membuat ER diagram, yaitu yang pertama kita buka aplikasi Google. Lalu kita ketik ERD+, lalu kita pencet yang ERD+, lalu kita pencet di atas kiri, itu try it. Lalu kita buat entitasnya. Yang pertama kita pilih entity. Yaitu entity-nya, untuk informasi yang pertama yaitu departemen. Kita bikin di sini departemen. Kenapa departemen itu termasuk entitas? Karena itu terkait dengan objek yang akan dibahas. Lalu departemen ini terbagi juga atas beberapa atribut. Yang pertama ada atribut nama. Kita bikin nama. Lalu yang kedua ada atribut nomor unik. Ini atribut nomor unik ini termasuk atribut kunci atau primary key. Yang mana kita pilih di sini ada unik. Sehingga di sini terdapat atribut kunci yang mana nilainya itu tidak sama atau bernilai unik. Lalu atribut yang ketiga ada lokasi. Kita bikin lokasi. Kita hubungkan entitas dengan atribut menggunakan connect. Kita tarik dari atribut ke entitas, lalu dari nomor unik atribut nomor unik ke departemen. Lalu atribut dari lokasi ke departemen. Lalu, departemen ini mengontrol proyek. Yang mana mengontrol itu pertama kita bikin entitasnya, itu project. Di mana departemen dan proyek ini memiliki relasi. Yaitu relasinya itu mengontrol. Lalu kita pilih di atas itu relationship. Kita taruh di tengahnya. Relasinya itu mengontrol.
Karena relasi itu yaitu hubungan antara entitas yang berbeda. Lalu kita hubungkan dengan garis, yaitu dengan connect. Kita tarik dari departemen, dari mengontrol ke departemen. Terus dari project juga ke mengontrol. Lalu bisa kita atur, kita luruskan. Kita atur jaraknya. Terus kita juga bisa atur lurusnya ini. Nah, sudah. Lalu project itu memiliki juga atribut, yang mana atributnya ada nama. Kita tulis di sini nama. Yang kedua ada atribut nomor unik juga. Kita pilih atribut, kita bikin nomor unik, yang dimana nomor unik ini termasuk atribut kunci, yang mana kita pilih di sini unik. Lalu ada atribut yang terakhir ada lokasi. Kita ketik lokasi. Kita hubungkan atribut dengan entity menggunakan connect. Tarik garis. Lalu dengan nomor unik ke project. Lalu nama ke project. Kita bisa atur lurusnya. Baik. Baiklah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk informasi yang ketiga, yaitu informasi karyawan yang disimpan adalah nama, nomor karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan gaji. Nah, yang mana gaji itu adalah gaji di pokok, tambah tunjangan, dan dikurang dengan pajak. Nah, selanjutnya kita akan membuat entitas karyawan. Klik entitas, lalu kita tulis karyawan. Nah, dari entitas karyawan ini memiliki beberapa atribut. Nah, kita klik atribut. Atribut yang pertama adalah atribut alamat. Jadi kita tulis alamat. Kemudian atribut yang kedua ada atribut tanggal lahir. Nah, untuk atribut yang ketiga itu ada atribut nomor unik. Nah, seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, nomor unik ini merupakan primary key atau atribut kunci, yang mana di sini ada tandanya garis bawah. Jadi, nomor unik ini akan berbeda antara satu data dengan data lainnya. Untuk atribut yang keempat, ada atribut umur. Nah, atribut umur ini merupakan derivatif atribut derivatif, yang mana atribut derivatif ini akan bergantung dengan atribut tanggal lahir. Apabila atribut tanggal lahir tidak ada, maka atribut umur juga tidak ada. Nah, atribut derivatif ini dilambangkan dengan garis putus-putus di sekitar elipsnya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antara atribut dengan entitas menggunakan connect. Kita hubungkan dari atribut ke entitas karyawan, dari atribut tanggal lahir ke entitas karyawan, atribut alamat ke entitas karyawan, dan yang terakhir atribut umur ke entitas karyawan. Nah, ada atribut yang kelima itu ada atribut nama. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dengan connect dari atribut nama ke atribut karyawan. Nah, di sini kita bisa mengatur jarak antara entitas dengan atribut-atribut yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat kaitan antara departemen dengan karyawan, maka kita bisa menghubungkan dengan relationship, yang mana
hubungan antara departemen dan karyawan itu adalah memiliki. Jadi kita bikin memiliki. Nah, kita akan menghubungkan antara relationship dengan entitasnya. Dari entitas departemen ke relationship memiliki. Dari relationship memiliki ke entitas karyawan. Nah, di sini kita juga bisa mengaturnya. Nah, berdasarkan informasi yang telah diberikan tadi, itu juga terdapat gaji. Nah, dari karyawan berarti memiliki gaji, yang mana gaji tersebut adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan, lalu dikurang dengan pajak. Lalu kita kembali ke ERD tadi. Kita akan menambahkan satu entitas, yaitu entitas gaji. Lalu kita bikin di situ gaji. Nah, entitas gaji ini memiliki beberapa atribut. Jadi kita tambahkan atribut yang pertama, itu ada atribut pajak. Nah, atribut yang kedua, itu ada atribut tunjangan. Nah, untuk atribut yang ketiga, itu ada atribut gaji pokok. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan antara atribut dengan entitasnya. Atribut gaji pokok ke entitas gaji, atribut tunjangan ke entitas gaji, atribut pajak ke entitas gaji. Nah, di sini kita juga bisa mengatur jarak antara atribut dengan entitas-entitasnya. Nah, di sini antara entitas karyawan dengan entitas gaji itu memiliki relationship, yang mana hubungan dari kedua entitas ini adalah memperoleh, yaitu karyawan memperoleh gaji. Jadi kita bikin di sini memperoleh. Lalu kita akan menghubungkan antara entitas karyawan dengan relationship memperoleh dengan connect. Selanjutnya kita akan entitas gaji ke relationship memperoleh. Kita juga bisa mengatur supaya dia terlihat lebih rapi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya itu untuk informasi keempat, perusahaan juga menyimpan informasi dari tanggungan setiap karyawan. Berarti dapat dilihat di sini terdapat entitas baru yaitu tanggungan. Nah, entitas tanggungan ini merupakan entitas lema karena entitas lema adalah entitas yang bergantung kepada entitas lainnya. Contohnya, tanggungan ini dia bergantung kepada entitas karyawan. Jika karyawan ini tidak ada, berarti entitas tanggungan juga tidak ada. Lalu, entitas tanggungan ini memiliki beberapa atribut yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan karyawan. Dapat kita gambarkan dengan diagram. Pertama kita buat entitasnya, yaitu entitas tanggungan. Karena dia merupakan entitas lemah, berarti di sini kita pilih weak. Lalu entitas tanggungan juga memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama ada atribut nama, atribut kedua yaitu tadi ada jenis kelamin, atribut yang ketiga ada tanggal lahir, lalu atribut yang keempat ada hubungan. Nah, di sini kita dapat mengatur jaraknya. Lalu dapat kita connect dari nama ke entitas, connect lagi
dari jenis kelamin ke tanggungan. Kita konekkan lagi. Lalu ini connect. Nah, jadi karyawan dengan tanggungan ini memiliki relasi yang dimana relasinya adalah memiliki. Nah, karena relasi ini menghubungkan antara entitas biasa dengan entitas lemah, berarti maka relasi ini pun menjadi relasi identitas. Lalu kita hubungkan dari entitas karyawan, hubungkan lagi, lalu kita dapat mengatur jaraknya. Agar tampak lebih rapi. Nah, karena dari keempat informasi ini sudah terbuat diagram IRD-nya, maka kita dapat menyimpannya dengan cara klik menu, lalu kita bisa export image, save. Nah, just one, kita pilih foto. Nah, maka inilah IR diagram dari soal yang nomor 3 tadi. Sekian tutorial pembuatan IR diagram dari kami. Baiklah, begitu tutorial penggunaan ER diagram menurut kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.